Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Tayyib ayyuhal ikhwas sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya, semoga Allah senantiasa mengkaruniakan pada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan pembelajaran walaupun secara online untuk materi yang Ustaz ajarkan khususnya yakni mapel al-imla ya. Namun terlebih dahulu kita bersyukur atas nikmat yang lebih besar yang Allah karuniakan pada kita, yakni nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengenal sunnah nabinya dan mengamalkannya ala fahmi as-salaf as-salih. Salawat dan salam kita haturkan pada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya masa jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Taib. Di minggu yang lalu ya, Ustaz melakukan sebuah kesalahan, yakni mengajarkan materi imla juga sebenarnya ya, namun tidak dengan buku yang ada di tangan antum ya. Kemarin Ustadz mengajarkan imla pakai buku Syekh Al-Utsaimin ya, Al-Qawaid fil Imla. Nah, itu buku yang Ustadz ajarkan kemarin. Sebenarnya masih pelajaran imla, namun bukan buku yang antum pakai. Nah, dan Ustadz udah tanyakan ke Ustadz Faris dan Ustadz Imam bahwasanya kitab yang dipakai adalah kitab Qawaidul Imla fi Asyarati Durusin Sahlatin karangan Dr. Fahmi An-Najjar ya. Jadi insyaallah hari ini kita akan mulai mempelajari buku ini yang seharusnya kita mulainya itu udah di minggu lalu, namun qaddarallah wa masya'a fa'al ya. Baik. Nah, hari ini kita akan mulai saja tanpa kita memperpanjang muqaddimah untuk membaca-baca muqaddimahnya ini lagi. Baik. Nah, langsung kita masuk ke, kita tengok dulu di sini muhtawa ya, daftar isi atau indeks. Tulis lihat sini ad-dars, al-maudhu' dan as-safhah. Di bawahnya ada ad-darsul awal, hamzatul wasli wa hamzatul qata'. Kemudian ada hamzah al-mutawassithah, ada hamzah al-mutatarrifah. Ya, jadi pelajaran kita yang hari ini adalah judulnya hamzatul wasli wa hamzatul qat'i. Ya, silahkan dibuka bukunya pada halaman 9 ya, halaman 9, ad-darsul awwalu hamzatul wasli wa hamzatul qat'i ya. Baik. Bagi yang belum bisa membacanya karena enggak ada harokat, silakan dibarisi dulu, nanti baru kita terjemahkan ya. Nulisnya agak cepat karena waktu kita enggak banyak, cuma 30 menit ya. Ustaz bacakan dulu baru nanti Ustaz syarah, Ustaz jelaskan. Hamzatul wasli hiya hamzatun yutawassalu biha ila nutqi bil harfi saqin alladhi yaliha. Saya ulangi. Hamzatul wasli hiya hamzatun yutawassalu biha ila nutqi bil harfi saqin alladhi yaliha. Wahya tuktabu wala yuntaqu biha illa idza bada'na bihal kalama. Mithalun ijtahada Muhammadujtahada. Nah, pada kata Muhammadujtahada alif enggak ada barisnya, jangan dibarisi. Muhammadujtahada. Nomor 2, tuktabu hamzatul wasli alifan faqat duna hamzatin fauqaha wala tahtaha. Tuktabu hamzatul wasli alifan faqat duna hamzatin fauqaha wala tahtaha. Nomor 3, idza dakhalat hamzatul istifhami ala kalimatin mabdu'atin bihamzati waslin maksuratin.
Saya ulangi, idza dakhalat hamzatul istifhami ala kalimatin mabdu'atin bihamzati waslin maksuratin hudhifat hamzatul wasli nutqan wa kitabatan. Hudhifat hamzatul wasli nutqan wa kitabatan. Misal, astaghfartallah asmuhu aliyun. Ya, taib. Nomor 4. Wa idza dakhalat ala kalimatin mabdu'atin bihamzati waslin maftuhatin wa idza dakhalat ala kalimatin mabdu'atin bihamzati waslin maftuhatin kutibat bi alifin 'alaiha maddatan. Misal, Allahu adzina lakum. Allahu adzina lakum. Ya. Baik. Selanjutnya, mawadhi'u hamzatil wasli. Mawadhi'u hamzatil wasli. Alif fil asma, pada isim-isim. Oke, nanti artinya ya. Baik. Nomor 1, lihat di situ. Al-asma'u al-asharatu. Al-asma'u al-asharatu. Misalu ya, ini bacanya ya. Misalusmun. Wabnun, wabnatun, wamru'un, wamra'atun, wastun, wasnani, wasnatani, wabnamu, waimunullah. Nomor 2, masdarul fi'lil khumasi. Masdar fi'il khumasi. Misal, contohnya ya. Misalu ijtima'un. Itu alifnya jangan dikasih baris ya. Misalu ijtima'ut ittihad. Kemudian ittihad ya, alifnya jangan dibarisi. Ittihad ya, kemudian ibtida, tapi alifnya jangan dibarisi. Walaupun Ustaz bacanya ijtima', ittihad atau ibtida, tapi jangan dibarisi. I-nya, alifnya jangan dibarisi. Kemudian yang nomor 3, masdarul fi'lis sudasi. Misal, istiqrar, kemudian istidlal, baru yang bagian ba fil af'al madhi al-khumasi. Misalu ijtama'a, ittafaqa, i'talafa. Ya, kita artikan dulu ya, Pelajaran pertama, ad-darsul awal ya, pelajaran pertama, hamzatul wasli wa hamzatul qat'i. Hamzah wasal dan hamzah qata'. Ya, jadi yang pertama adalah hamzatul wasli, hamzah wasal. Ya, situ hiya hamzatun yutawassalu biha ila nutqi bil harfis sakin alladhi yaliha. Ya, ini apa? Hamzatul wasli itu ialah hamzah yang yutawassalu biha ila nutqi bil harfi sakin alladhi yaliha, yang pengucapannya disambungkan dengan huruf berbaris sukun
yang terletak setelahnya. Yang terletak setelahnya. Perhatikan ya, sebelum kita masuk ke penjelasan yang lain, ya nomor 1, 2 dan macam-macamnya, ini yang antum harus ketahui dulu tentang hamzah wasol. Perhatikan, hamzah wasol itu adalah huruf alif, walaupun namanya hamzah. Jangan yang antum bayangin kalau dibilang hamzah wasol itu adalah huruf hamzah, salah. Hamzah wasol itu adalah huruf alif. Nah, ingat dulu itu. Ini nggak dijelasin di sini. Ya, hamzah wasol itu adalah huruf alif. Ya. Yang setelahnya itu nanti baris huruf setelah huruf alif itu hurufnya baris sukun. Antum lihat di sini nanti. Setelah hamzah wasol yang Ustadz katakan tadi adalah huruf alif, huruf setelah hamzah wasol itu adalah huruf yang barisnya sukun. Oleh karena itu, pada definisi di buku ini disebutkan hamzah yang pengucapannya itu disambungkan dengan huruf yang berbaris sukun yang terletak setelahnya. Padahal di sini nggak ada huruf hamzah. Antum perhatikanlah. Contohnya di situ ijtahada Muhammadun atau Muhammadun ijtahada. Kemudian antum lihat contohnya lagi, misal pada kata kalau asmuhu atau astaghfirullah itu contoh lain nanti. Ya, contoh lain itu. Itu Ustaz ada hamzahnya? Bukan, itu bukan hamzah wasol di situ, bukan. Ya. Yang jelas hamzah wasol itu bukan bentuk hamzah, tapi alif yang setelah alif itu ada huruf yang barisnya baris sukun. Itulah namanya hamzah wasol. Padahal bentuknya alif, namun sebutannya adalah hamzah. Paham nih hamzah wasol sampai sini ya? Baik. Sekarang baru kita masuk ke nomor 1. Wahya tuktabu wala yuntoku biha. Hamzah wasol ini ditulis tapi tidak diucapkan. Jadi hamzah wasol yang alif tadi itu ada tulisannya tapi enggak dibaca. Nah, illa kecuali illa idza bada'na biha al-kalam, kecuali jika kita memulai omongan kita dengan si hamzah wasol. Kecuali jika kita memulai omongan kita dengan hamzah wasol. Contoh, tengok ya. Lihat di sini ada kata ijtahada. Ustadz bilang tadi hamzah wasol itu huruf alif yang setelahnya baris sukun. Iya benar. Ustadz, itu ijtihad, ada alif. Kemudian huruf setelahnya itu huruf jim, barisnya sukun. Tapi kok ada barisnya Ustadz? Nah, di sini perhatikan pada kata ijtahada Muhammadun, itu hamzah wasol yang antum memulai omongan antum dengannya, dengan hamzah wasol. Hamzah wasol kalau dia berada di awal kata, nggak ada kata lain sebelumnya, barisnya nampak kalau dia menjadi permulaan omongan atau menjadi kata pertama yang tidak ada kata lain sebelumnya. Paham di sini? Nah, itu dia. Tapi antum perhatikan setelahnya, contoh yang setelahnya, Muhammadujtahada. Muhammadujtahada. Lihat kata ijtahadanya di situ. Hamzah wasol yang bentuknya alif langsung hilang baris kasrohnya seperti pada contoh yang pertama, ijtahada Muhammadun. Paham antum? Nah, itu dia. Baik. Lanjut, nomor 2. Tuktabu hamzatul wasli alifan faqad duna hamzatin fauqaha wala tahtaha. Lihat sini. Hamzah wasol itu ditulis bentuknya alif saja.
Makanya ada kata faqat saja. Hamzah wasol ditulis dengan bentuk alif saja, duna hamzatin fauqaha wala tahtaha. Tanpa ada huruf alif tanpa ada hamzah di atas alif atau di bawah alif. Jadi hamzah wasol itu adalah alif. Ya, kalau disebut hamzah wasol, jangan nanti antum buat malu. Hamzah wasol itu antum bikin huruf hamzah. Baru ditanya, belajar di mana? Siapa gurunya? Malu kita. Hamzah wasol itu adalah alif. Yang tidak ada huruf hamzah di atas alif tersebut ataupun hamzah di bawah alif tersebut. Paham ini ya? Taib. Sekarang masuk yang nomor 3. Idza dakhalat hamzatul istifham ala kalimatin mabdu'at idza dakhalat hamzatul istifham ala kalimatin mabdu'atin bihamzati waslin maksuratin hudzifat hamzatul wasli nutqan wa kitabatan. Perhatikan di sini. Jika hamzah istifham, ya enggak tahu artinya tulis. Jika hamzatul istifham masuk ke dalam sebuah kata, mabdu'atin yang dimulai bihamzati waslin maksuratin, kata yang dimulai dengan hamzah wasol yang berbaris kasroh. Saya ulangi artinya lagi. Jika hamzah istifham masuk pada sebuah kata yang dimulai dengan hamzah wasol yang berbaris kasroh, perhatikan sini. Hudzifat hamzatul wasli nutqan wa kitabatan. Maka hamzah wasol dihapus baik dari pengucapan maupun tulisan. Nah, sekarang lihat contohnya. Misal di situ. Ustaz ulangi lagi ya. Jika hamzah istifham masuk dalam sebuah kata yang dimulai dengan hamzah wasol yang berbaris kasroh, maka dihapuslah hamzah wasol tersebut baik secara ucapan maupun tulisan. Oke, sekarang lihat contohnya di situ. Lihat contohnya. Astaghfartallah, pada kalimat astaghfartallah di situ ada alif di atasnya di situ ada alif di atasnya hamzah. Itu saja sudah otomatis menunjukkan bahwasanya alif itu bukan hamzatul wasol. Karena hamzah wasolnya sudah dihapus. Kenapa? Karena dimasuki oleh hamzatul istifham. Jadi huruf alif yang di atasnya ada fathah dan ada hamzah di situ, itu bukan lagi hamzah wasol tapi hamzatul istifham. Karena hamzah wasol ketika dimasuki oleh hamzah istifham, tapi hamzah wasolnya yang baris bawah ya. Jika hamzah wasol yang berbaris kasroh baris bawah dimasuki hamzah istifham, maka hamzah wasolnya dihapus dari ucapan maupun dari tulisan. Maka yang tertulis di sini pada kata astaghfartallah adalah hamzatul istifham, bukan hamzatul wasol. Paham antum sampai di sini? Nah, taib. Selanjutnya, asmuhu Ali. Nah, asmuhu Ali itu kan, oke, kita balik lagi. Harusnya kalau kita nggak hilangkan hamzah wasolnya, harusnya kan aistaghfartallah, harusnya gitu.
Tapi karena kaidah nggak membolehkan begitu, maka hamzah wasolnya dibuang. Sama dengan contoh selanjutnya, asmuhu Ali. Andaikan misalnya kaidahnya nggak seperti ini, maka bacaannya adalah aismuhu Aliyun. Namun ternyata kaidahnya tidak membolehkan seperti itu. Kaidah menyatakan bahwasanya bila hamzah istifham masuk pada sebuah kata yang dimulai dengan hamzah wasol berbaris kasroh, maka dihapuslah hamzah wasolnya baik dari ucapan maupun dari tulisan. Ya, paham ya sampai sini ya? Baik. Sekarang masuk yang nomor 4. Lihat sini. Wa idza dakhalat ala kalimatin mabdu'atin bihamzati waslin maftuhatin kutibat bi alifin 'alaiha maddatan. Lihat sini. Namun perhatikan, jika ya dakhalat ala kalimatin, tengok sini. Namun jika hamzatul istifham, tulis di sini. Namun jika hamzatul istifham dakhalat masuk ala kalimah pada suatu kata. Namun jika hamzah istifham masuk pada sebuah kata mabdu'atin yang dimulai dengan hamzah wasol yang berbaris fathah, maka ditulislah hamzah wasol, maka ditulislah hamzah wasol dengan bentuk alif yang di atasnya ada tanda mad. Afwan, barusan maka ditulislah hamzah wasol, hamzah wasolnya hapus. Maka ditulislah hamzatul istifham dengan alif, ya. Maka ditulislah hamzatul istifham dengan alif yang di atasnya ada tanda mad. Yang di atasnya ada tanda mad. Contoh ya. Itu sebenarnya hamzatul istifhamnya itu, perhatikan di sini ya. Ini kalau dalam ilmu tajwid namanya mad farq. Mad farq. Farq itu artinya membedakan. Nah kan masuk kan dalam ilmu tajwid lagi. Jadi sebenarnya kalimatnya ini ada hamzah istifham. Hamzah istifham itu kan a. Kemudian setelahnya kata Allah. Jadi harusnya bacanya Allahu azina lakum, harusnya kan begitu. Tapi kaidah dalam penulisan maupun bacaan enggak membenarkan itu. Maka yang terjadi adalah ditulis hamzatul istifham tadi dengan huruf alif, tapi di atasnya ada tanda mad. Ini cara membacanya dalam ilmu tajwid, ya. Kalau nggak salah Ustadz, imma dibaca 5 harokat atau 6 harokat. Bagi yang menguasai ilmu tajwid nanti bisa dilihat. Jadi membacanya ini Allahu azina lakum, nah, sepanjang itu. Jadi sekitar 5 atau 6 harokat. Jadi sebenarnya pada kata a yang panjang itu adalah pertemuan antara hamzatul istifham dengan hamzatul wasol pada kata Allah. Paham antum sampai sini ya? Baik. Sekarang masuk ke yang pembahasan selanjutnya. Mawadhi'u hamzatil wasli, ya. Letak-letak hamzah wasal. Letak-letak atau posisi-posisi hamzah wasal. Alif fil asma, pada isim-isim. Perhatikan di sini. Al asma al asyarah, pada 10 isim. Ya, letak yang pertama bagi hamzatul wasal adalah pada 10 isim atau isim yang 10, sama aja. Pada 10 isim, nomor 1 itu 10 isim buka kurung isim yang 10. Contohnya adalah, perhatikan di situ ada kata ismun. Jadi kata ismun itu nggak bisa dibaca kecuali dengan hamzah wasal.
Begitu juga dengan kata-kata setelahnya, ibnun, ibnatun, imruun, imro'atun, wastun, wasnani, wasnatani, wabnamu, waimunu. Nah, ini 10 ini cuma bisa dibaca dengan hamzah wasal. Apa artinya Ustadz? Nah, ini Ustadz bacakan artinya, namun Ustadz nggak tahu semuanya, hanya sebagiannya aja yang tahu. Yang nggak tahu Ustadz artinya nanti antum cari di internet atau cari di kamus. Ya, yang pertama ismun, nama, ibnun, anak laki-laki, wabnatun, anak perempuan, imruun, seorang laki-laki, imro'atun, seorang wanita, wastun, lewatkan, Ustaz nggak tahu, wasnani, ya, dua laki-laki, wasnatani, dua laki-laki, wabnamu, waimunullah, wabnamu Ustaz nggak tahu, waimunullah ini bisa diartikan demi Allah, demi Allah. Baik. Nomor 2, ya, kita usahakan selesaikan ini di satu hari ini, satu halaman, ya. Masdar fi'il khumasi, ya, masdar bagi fi'il 5 huruf. Contohnya ijtima'un. Kemudian yang selanjutnya ittihadun. Ini fi'ilnya asalnya apa? Ijtama'a. Ittihad asalnya apa? Ittahada. Ibtida asalnya apa? Ibtada'a. Nah, selanjutnya masdar bagi fi'il sudasi. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah istiqrarun dan istidlal. Masdar fi'il yang 6 huruf. Contohnya istiqrar dan istidlal. Asalnya apa istiqrar fi'ilnya? Istaqarra dan istadalla. Ya. Selanjutnya, selesai ini bahasan hamzatul wasli pada asma. Selanjutnya fil af'al, pada fi'il. Nah, yang pertama adalah madil khumasi. Fi'il madi yang jumlahnya 5 huruf. Perhatikan. Ijtama'a. Nah, jadi hamzatul wasli pada fi'il khumasi itu terletak pada fi'il madinya dan terletak juga pada masdarnya. Makanya lihat di sini ijtima' ini isimnya, ijtama'a ini fi'ilnya. Kemudian ittihad ini pada isimnya. Nah, bagi yang af'alnya ittafaqa, bisa juga ittahada. Kemudian yang selanjutnya adalah i'talafa. Ya. Nah, ini untuk fi'il ada sedikit banyak, ya, namun juga waktunya sudah habis. Maka bagi yang punya pertanyaan dan belum paham, boleh bertanya kepada teman yang udah nyatat tadi secara lengkap apa yang Ustaz bacakan, atau bisa diulangi, ya, rekamannya nanti didengar di rumah, ya. Baik, saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.